Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Doa saya menyertai Bapak Ibu senantiasa sepanjang hari ini dan seterusnya. Ada penjagaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan, pemeliharaan, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mulai Senin pagi ini tanggal 20 November 2023, kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kita minta sama Tuhan, kita sudah berada di minggu yang ketiga. Kita minta supaya Tuhan dapat menyertai kita sepanjang hari ini, sampai kita dapat mengakhiri di bulan November dan memasuki bulan depan Desember, dan kita dapat melaksanakan ibadah Natal dan akhir tutup tahun dan awal tahun 2024. Kita andalkan Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan, hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan peperangan, tapi kita hadapin semuanya kalau kita melangkah bersama dengan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 83. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Karena firman Allah kita baca pada pagi hari ini, Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16, berkatan Abram berperang mengalahkan raja-raja di daerah timur dan menolong Lut karena Lut salah pilih. Dia ada di Sodom dan Gomora. Ada raja Sodom, raja Gomora. Nanti kita baca. Hidup ini tidak terlepas dari peperangan, tidak terlepas dari tantangan, penuh dengan masalah. Dari sejak zaman dulu ribuan tahun sudah ada masalah sampai detik ini. Namanya kita hidup di dalam dunia tidak pernah berhenti itu bergumulan. Tapi yang penting bagaimana kita mensikapi hidup ini, yaitu sikap kita datang kepada Tuhan Yesus. Di dalamnya ada janji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di segenap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Ku lihat gunung permai jauh, sanalah penolongku, yaitu Yesus Tuhanku, yang jadikan malam gelap. Amin, haleluya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Segenap hidupmu terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Lewat jurang bahaya, tak Dia biarkan ku jatuh. Tuhan tak pernah tinggalkan kita, Dia lindungi kita selalu. Amin. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di segenap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Dialah penolongku, panas tak siksakanku. Dia jauhkan dari kejahatan dan lindungi aku selalu. Amin, haleluya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di segenap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus hantar, Tuhan tolong di setiap susah. Di segenap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya
tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus jaga kita. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat kucinta. Tuhan Yesus juru selamatku, sucikan mulutku, sucikan hatiku, sucikan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran. Firman-Mu sumber kehidupan. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salahku, semua kekilafanku, bahwa aku selalu berada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan-Mu, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, pagi yang indah ini dan pagi yang diberkati, karena kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Biar hari ini adalah hari yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bersama kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena janji Tuhan dia dan amin. Kita makanya awali dengan Tuhan. Kalau kita awali dengan Tuhan, awali dengan firman Tuhan, kita merasa aman. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Coba bayangkan, kalau di luar Tuhan janji dari mana sudah? Kalau di dalam Tuhan ada firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121 ayat 1-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Seperti di dalam pujian tadi, kulihat gunung permai jauh. Gunung itu bicara tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi adalah tempat Tuhan Yesus yang maha tinggi, maha segala-galanya. Karena di dalam Tuhan terletak pertolonganku, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Wow, saya percaya ini firman Allah dan amin. Tidak mungkin Israel kalah, saudara. Karena apapun Israel salah, pasti diampunin sama Tuhan. Ada kekalahan, tapi pasti ada kemenangan. Maksud saya tidak mungkin sampai kalah ancur-ancuran seperti mereka bilang mau dilenyapkan Israel dari atas muka bumi. Itu mereka Hamas kan jahat saudara. Hizbullah, semua mereka iblis ya, akan menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi ingat, ada penjaga Israel. Pasti akan hadir dengan kemenangan. Biarpun hidup penuh ada tantangan, ada naik turun, ada naik, ada kemenangan, ada turun. Waktu perang bangsa dengan Amalek, waktu tangan Musa kalau turun kalah Israel. Tapi kalau tangan Musa naik, peperangan Israel dimenangkan. Israel kan ada penyertaan Tuhan. Demikian mari kita mau setia sama Tuhan. Karena firman Tuhan ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Saat ini kalau kita siang hari panasnya minta ampun saudara. Tapi kalau ada janji Tuhan, matahari tidak menyakiti kita.
Karena janji Tuhan ayat ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Mari kita mau selalu bersama dengan Yesus. Biar hadir adalah hari Senin. Hari Senin sebelum kita beraktivitas. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau baru gaul karib dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sementara Bapak Ibu ada kegiatan di luar ya. Bekerja, berbisnis, pelayanan apa yang kita kerjakan. Ada janji Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Di luar kita, di luar rumah kita dijaga Tuhan. Kita di dalam rumah kita dijaga Tuhan. Dimanapun kita berada, senantiasa adalah penjagaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca kita cinta Tuhan Yesus. Kita membaca Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Karena di sini tema dikatakan perikopnya Abram mengalahkan raja-raja, saudara. Di timur tengah ini memang banyak perang dari dulu ternyata, saudara ya. Mari kita baca Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Amrafel raja Siniar, ya, Ariok raja Elasar, Kedorlamer raja Elam, dan Tidial raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera raja Sodom, Birsya raja Gomora, Sinab raja Atma, Semeber raja Sebeom, dan raja negeri Bela Yanilgi Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Gedorlamer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Jadi jelas saudara, kalau kita lihat ini, ternyata dari zaman dulu, ini sebelum ada Raja Saul saudara, belum ada bangsa Israel. Nanti ya, jadi ini zaman-zaman dulu sudah ada raja-raja saudara ya. Ada peperangan dari zaman dulu, sudah terjadi peperangan. Ini di daerah timur saudara, timur tengah ya. Jadi dari dulu ini sudah terjadi peperangan saudara ya. Ayat yang kelima, dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlamer serta raja-raja yang bersama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Rephaim di Asterot Karnaim, orang Zusim di Ham, orang Emim di Saweh Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi parang gunung. Sesudah itu baiklah mereka sampai ke Inmispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasison Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sadam, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni raja di negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlamer raja Elam, Tidial raja Goyim, Amrafel raja Siniar, dan Ariok raja Elasar. Empat raja lawan 5 di lembah Sidim itu, di mana-mana ada unsur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora berserta segala bahan makan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Ayat 12, juga Lut anak saudara Abram beserta handa badannya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab belum itu diam di Sodom. Ini contoh saudara. Terjadi peperangan 4 raja liwan lama 5 raja. Peperangan dari dulu sudah terjadi peperangan sampai Lut itu keponakan Abram ya, karena ada di Sodom. Mereka dibawa lari saudara. 12 juga Lut sana anak saudara Abram beserta badannya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab belum diam di Sodom. Coba nih saudara ya. Jadi bayangkan kalau saudara-saudara kita terjadi peperangan dibawa oleh musuh, bagaimana perasaan kita saudara ya. Memang ternyata kalau bicara peperangan ada raja-raja, karena Tuhan Yesus ada raja saudara ya. Jadi Tuhan ciptakan manusia, jadi Tuhan Yesus itu sebagai raja, maka diciptakan Tuhan ada raja-raja. Tuhan Yesus sebagai anak manusia 2000 tahun yang lalu, maka Tuhan ciptakan manusia. Jadi ini semua makanya cocok menjadi serupa dan Kristus. Kristus raja, maka diizinkan Tuhan ada raja. Dari awal sudah ternyata ada raja-raja sudah. Dan ternyata peperangan di dalam dunia penuh dengan peperangan, seperti dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jauh penuh dengan peperangan saudara. Tidak pernah berhenti, namanya hidup penuh dengan tantangan peperangan. Bahkan kalau kita baca di Wahyu, terjadi peperangan juga di surga saudara. Coba ini, tidak pernah berhenti namanya peperangan.
Maka penting kita andalkan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ini penting, saudara. Hidup ini tidak pernah berhenti. Ini di surga saat itu peperangan malah kita baca ya. Dalam Wahyu pasal 12 saya mau baca. Ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua, ya yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ini surah awalnya. Surga tadinya peperangan karena dulu Lucifer itu ada di surga. Dia tidak terima, saudara. Dia sendiri kan ingin menyamai dengan Tuhan. Ya Allah marah, saudara. Surga tempatnya Tuhan kok. Kan Lucifer, malaikat kan diciptakan sama Tuhan. Ya, lu berani sama Tuhan, dibinasakan sama Tuhan. Melawan dia, saudara. Tapi kalah, saudara. Sejak inilah sejarah, saudara. Ya, bahwa tidak ada lagi di surga iblis dicampakkan ke bumi. Marah saya yakin, saudara. Begitu campak ke bumi, ya Tuhan ciptakan manusia raja-raja, dirasukin sama iblis, perang-perang. Karena ini terjadi perang. Sifat iblis selalu menyerang, saudara. Sifat iblis selalu menyerang. Ingat, saudara. Sifat iblis selalu menyerang. Siapa yang nyerang duluan, itu datang dari iblis. Jadi kalau saudara benci, sakit hati sama orang, punya niatnya jahat, itu nyerang duluan kan. Berarti itu sifat iblis. Ini Hamas nyerang Israel kan. Peperangan ini terjadi, konteksnya kan. Ini konteksnya peperangan ini loh. Jangan nyangkut yang lalu. Yang peperangan ini. Ini kan gara-gara diserang Hamas. Hamas itu bagian daripada iblis. Menyerang, saudara. Coba kalau tidak, saya mau tanya. Kalau Hamas tidak menyerangkan, tidak peperangan sampai saat ini jadi korban. Gara-gara diserang ini, maka Israel melawan. Karena firman Tuhan lawan si iblis itu. Dan ternyata dari dulu terjadi peperangan sampai sekarang nih. Dan iblis sudah dicampakkan ke bumi bersama malaikatnya. Dan mereka merasuki manusia-manusia sehingga terjadi peperangan. Sehingga akhirnya Lot juga kena, saudara. Tapi ayat 13 kita lihat. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani. Ya, Abram ternyata orang Ibrani, saudara. Abram ini sejarah ya. Dalam Kejadian 14 ayat 13. Abram itu orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarabantin, kepunyaan Mamre, orang Amor itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram, ya, ini teman-teman sekutu Abram. 14. Ketika Abram mendengar bahwa sanak saudara tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka dan ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. 16 yang terakhir. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lut anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ternyata Abram ada kemenangan. Dia lawan karena dia dengar si Lut itu ditawan sama musuhnya. Abram tidak terima, dia kerahkan orang kuat. Abram menang, merebut kembali Lut dan saudara-saudara barang harta bendanya. Karena rahasianya apa ya? Karena Tuhan bersama Abram. Apa buktinya? Lihatin, saudara. Saya mau baca. Ini kan Abram orang Ibrani. Ternyata kalau kita baca Keluaran pasal 3 ayat 18 dikatakan demikian ya. Coba saya mau baca. Keluaran 3:18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani. Coba ini. Tuhan Allah. Abram itu orang Ibrani. Maka Tuhan menyertai Abram. Kalau Tuhan menyertai Abram, siapa lawannya, saudara? Enggak ada, saudara. Ada kemenangan, saudara. Maka pentingnya kita harus bersama Tuhan. Kalau bersama di Tuhan pasti ada kemenangan. Coba lagi kita baca Keluaran pasal 5 ayat 3. Itu disebut juga Allah orang Ibrani. Saya mau baca Keluaran 5 ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Coba ini, saudara. Allah orang Ibrani jadi Allah Abram. Maka disebut Allah Abram, Ishak dan Yakob. Kalau Allah bersama kita, siapa kalahnya? Seperti tadi saya mau bacakan, mataku lihat ke gunung-gunung, di sana adalah penolonganku. Rom 8 ayat 31 dikatakan sebagai terakhir. Sebab itu apakah orang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Enggak ada, saudara. Karena dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan berperang ganti kita, saudara. Ya, coba ini saya mau baca.
Keluaran 14 ayat 14. Kamu diam saja, kata firman Tuhan sebagai terakhir. Keluaran pasal 14 ayat 14. Saya buka Alkitab dulu ini. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari, biar hari ini kita beraktivitas tidak terlepas dari tantangan peperangan. Namanya hidup pasti penuh dengan peperangan. Tapi jangan perang sendiri, saudara. Kalau berperang, bersamalah dengan Yesus. Artinya pengharapan kita, berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Seperti pagi ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita andalkan Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Serahkan semua hidupku ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan tolong, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati kita semua. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di setiap susah, di senap hidupmu terus serta. Tuhan tolong selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari sebelum kita beraktivitas hari Senin penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan, berharaplah kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Biar makin hari kita berserah total kepada Tuhan Yesus. Karena sumber kekuatan pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.